Hidup memang penuh tantangan, tapi kami tahu bersama Engkau semuanya akan mungkin. Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan ajari kami lebih dalam lagi, untuk kami bisa mencapai setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun di antara kami yang gagal di tengah jalan. Biar kami mau dengar firman-Mu dan kami terima dan kami lakukan dalam ketaatan. Sebab ada kuasa dalam ketaatan akan firman-Mu Tuhan. Bicara buat siap kami, sampaikan isi hati-Mu. Katakan bersama-sama, hamba buka hati hamba. Aku percaya Tuhan, hari ini firman-Mu adalah kebenaran yang mengubah hidup saya, memerdekakan saya. Saya percaya, saya berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk bagi kemuliaan Yesus. Sampaikan isi hatimu buat kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin, amin, amin. Ada pengumuman yang saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman Tuhan. Saudara, tadi Anda ketika masuk di tengah warta saudara ada brosur undangan Natal. Coba ambil dulu, lambaikan dulu brosur Natal saudara. Coba ambil ya, lambaikan dulu ya, lambaikan ya. Ya, lambaikan, dan ini diberikan bukan untuk jadi yaitu saudara alat kipas. Amin saudara. Ya, tapi saudara-saudara, siapa yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa? Katakan amin. Ya, tolong saudara-saudara Anda berikan kepada teman-teman saudara, undanglah sebanyak mungkin orang, dan saudara-saudara bisa minta lebih lagi di belakang, di brosur di belakang saudaraku. Dan hari Senin ya, acara Natal kita malam Natal adalah Senin 24 Desember jam 7.30 malam. Saya harap saudara tidak terlambat, Anda datang lebih early supaya Anda bisa dapat duduk di bagian tempat yang baik, karena saudara-saudara akan padat sekali dan acaranya luar biasa. Lalu hari Selasa 25 Desember kita mulai jam 9 pagi. Dan itu adalah acara celebration hari perayaan Natal saudaraku. Dan dua acara yang berbeda yang akan menjadi berkat luar biasa. Saya akan layani Pak Pendeta Guana Tanjung juga dari Indonesia yang dipakai Tuhan luar biasa hari-hari ini di Indonesia. Akan memberkati, dan juga ada presenter dari Indonesia yang sudah lahir baru yaitu Tessa Kaunang saudaraku. Dan juga ayahnya Arthur Kaunang saudaraku yang akan bersaksi bagaimana Tuhan hidup dan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Minggu lalu kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa salah satu rahasia kebesaran sejati adalah saat kita belajar melayani. Dan gereja yang besar adalah gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang bermental mau melayani, bukan minta dilayani. Seperti Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan saudara-saudara, mari kita belajar bahwa melayani itu artinya adalah sebuah rahasia mencapai kebesaran sejati. Melayani berarti siap menjadi hamba. Melayani berarti siap berkorban. Melayani berarti siap menderita. Dan melayani berarti mau jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan percayalah, Tuhan yang akan membesarkan kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita sudah belajar minggu lalu bahwa melayani itu adalah, saudara, merupakan rahasia untuk kita mencapai sebuah kebesaran. Tapi pertanyaan berikutnya, mengapa ada banyak orang sudah melayani, baik melayani keluarganya, melayani dalam pekerjaannya, melayani komunitasnya, melayani gereja di mana Tuhan tempatkan. Tapi mengapa banyak orang yang sudah melayani tetapi tidak kunjung menjadi besar? Setiap kita pasti punya impian besar. Tentunya Anda ingin mencapai sebuah kebesaran. Siapa percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar dan bisa buat kehidupan kita mencapai impian yang besar? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi mengapa ada banyak orang sudah melayani, sudah punya hati melayani, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi tidak pernah menjadi besar? Nah, rupanya saudara, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal lagi, bagaimana kita bisa mencapai sebuah kebesaran.
Nah, saudara-saudara, kita coba lihat dulu satu ayat dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus yang mengatakan dalam 1 Korintus 4, saudara-saudara, ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Semua baca, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari apa? Pelayan-pelayan, orang yang mau melayani, sudah punya hati melayani, yang demikian ialah, yang dituntut apa? Baca keras, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tidak cukup kita hanya punya hati melayani, dan mau melayani, dan terlibat dalam pelayanan. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa ada sebuah tuntutan ya dari setiap pelayan-pelayan, yaitu supaya mereka, kita ternyata dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai dalam bahasa Yunaninya dari kata pistos, yang artinya adalah faithful atau setia. Nah, kata faithful atau pistos itu diterjemahkan worthy of trust, layak untuk dipercayai. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan menuntut supaya setiap kita yang mau melayani, untuk kita punya kesetiaan. Katakan bersama saya, kesetiaan. 2, 3. Saya coba baca ayat ini dari sebuah terjemahan NIV Bible. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Sekarang diwajibkan bagi setiap orang yang telah diberi kepercayaan harus dapat terbukti setia. Saudara-saudara, ada sebuah hubungan yang erat antara kesetiaan dengan kepercayaan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh mencapai sebuah kebesaran, mari kita belajar bisa dipercaya. Mari kita belajar bisa terbukti setia. Percayalah, janjinya pasti akan digenapi. Dan Yesus berkata lebih jelas. Lihat Lukas 16 ayat yang ke-10, saudara. Lukas 16 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Lukas 16 ayat 10. Semua baca keras. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga atau dipercaya juga dalam perkara-perkara besar. Terus, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak setia dari perkara kecil, ia tidak benar juga, tidak bisa dipercaya dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara sekalian, ternyata Tuhan mau agar kita belajar bahwa kesetiaan dalam perkara kecil itu merupakan rahasia kebesaran sejati berikutnya yang harus kita kerjakan. Siapa percaya tahun 2013 kita akan mencapai from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Siapa percaya tahun depan, siapa mau beriman percaya saudara tahun depan yang kerja naik gaji. Oh, kayaknya enggak percaya. Mau naik gaji, katakan amin. Siapa mau naik kedudukan? Ya, aminnya lemes, saudara. Kalau nggak mau, saya ambil sendiri berkatnya. Siapa yang mau naik gaji, katakan amin. Siapa mau naik kedudukan, katakan amin. Nah, saudara, Yesus mengajarkan, belajarlah setia dari perkara kecil. Saya beri judul khotbah hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Kalau kita setia dari perkara-perkara kecil, kita juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Kalau kita tidak benar, tidak setia dalam perkara-perkara kecil, kita juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Bahkan seorang raja yang berhikmat, dia menyimpulkan sebuah ayat yang bagus. Lihat Amsal 28, yaitu Salomo berkata gini. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20, mari baca sama-sama. 2, 3. Orang yang dapat percaya, moga-moga mendapat berkat. Betul? Hah? Kok betul? Enggak. Kata bersama saya, ulangi lagi baca. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya,
mendapat banyak berkat. Terus, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tapi tidak bisa setia, tidak bisa dipercaya, tidak akan luput dari apa? Hukuman. Artinya saudaraku, ternyata sebuah kesuksesan, sebuah kebesaran bisa menjadi blessing, berkat, tapi juga bisa menjadi curse atau hukuman. Semua tergantung dari apa? Dari bagaimana saudara setia, bagaimana saudara dan saya belajar bisa dipercaya dari perkara-perkara kecil. Mungkin sudah berkata, Pak, saya sudah ngerti Pak, harus setia dari perkara kecil Pak. Tapi jujur Pak, susah sekali untuk setia dari perkara kecil. Sudah lama saya coba, tapi kok rasanya susah. Nah saudara, hari ini kita akan belajar 3 rahasia agar kita bisa setia dalam perkara kecil. Siapa mau belajar setia dalam perkara kecil? Lambaikan tangan saudara bersama saya mau setia dari perkara kecil. 2, 3. Yang pertama saudaraku, kita belajar rahasia agar bisa setia dalam perkara kecil. Yang pertama, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Saudara-saudara, jujur seringkali kita meremehkan, menganggap sepele hal-hal yang kecil. Kita biarkan saja, kita abaikan, kita look down, kita tidak pandang sebelah mata. Padahal sesungguhnya kalau kita mau belajar bisa setia dari perkara kecil, kita harus belajar, saudara, punya respect, menghargai sesuatu yang kecil. Anda ingat ada sebuah pepatah bilang begini, ingatlah bahwa segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu apa? Yang kecil. Saya yakin hari ini setiap saudara jadi orang yang besar, orang yang tubuhnya besar. Tapi ingat, kalau kita hari ini besar, pasti dulu pernah jadi apa? Kecil, jadi bayi, saudaraku. Siapa di sini yang pernah jadi bayi? Ya, enggak usah angkat tangan. Siapa yang lahir langsung besar begini, saudaraku? Ya, enggak kan? Semua kita harus ngerti. Kita jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Satu hari saudara ada 3 orang pengusaha dari sebuah perusahaan yang sama ikut seminar di sebuah kota besar. Mereka nginap di sebuah hotel yang mewah. Dan mereka dapat kamar lantai yang ke-60 saudaraku. Dan tiba-tiba hari itu setelah mereka ikuti seminar sepanjang hari, menjelang malam saudara mereka kembali ke hotel untuk kembali ke kamar mereka, kagetlah mereka. Ternyata apa saudaraku? Elevatornya rusak. Waduh, persoalan, ya kan? Bayangin saudara, lantai 60 elevatornya rusak, bagaimana? Tidak ada pilihan lain, harus naik tangga. Kalau saudara punya rumah, tangganya berapa lantai, saudara, Anda bisa ngerti. Kalau sampai lantai 60, wah itu betul saudaraku. Percayalah Anda pasti akan kurus segera 20 kilo, saudara. Lalu apa terjadi? Mereka bertiga berkata, wah ini sebuah perjuangan untuk naik ke atas. Ke dalam kamar kita. Gini aja, yuk kita siap dulu. Pergi ke toko kecil. Kita belanja minuman, belanja coklat, belanja makanan. Siapa tahu nanti di tengah jalan kita capek. Oh ya jangan lupa anduk kecil. Oh ya. Semua udah siapin. Mereka masing-masing bawa persediaan. Dan mulailah mereka mendekati hotel mereka. Lalu 3 orang berunding. Gini aja. Supaya tidak membosankan. Maka di lantai pertama sampai lantai 20. Satu di antara kita harus cerita yang bagus. Sebuah hal-hal yang bagus. Baik. Lantai 21 sampai lantai yang ke-40. Seorang di antara kita harus cerita yang lucu-lucu. Baik. Lantai 41 sampai lantai 60. Seorang di antara kita harus cerita sesuatu yang menyedihkan. Oke, siap. Dan semua perlengkapan udah dibawa. Dari lantai pertama mereka mulai naik tangga. Sampai lantai ke-5, 10 udah keringatan. Seorang teman cerita yang baik-baik, saudaraku, sehingga mereka terhiburkan. Sampailah mereka sudah nafas terengah-engah di lantai 20. Lalu kemudian mereka naik lantai 21. Cerita yang lucu-lucu, ketawa, semua sambil ketawa, sambil jalan, sambil menahan lelah. Begitu sampai lantai 40, berhenti sebentar. Dan kemudian saudara, dalam keadaan begitu, ayo
kita lanjutkan, tinggal 20 lantai lagi. Dan seorang di antara kita cerita yang menyedihkan. Oke, kata temannya, saudara. Dan begitu mereka mulai melangkah lantai 41. Teman yang satu cerita, aku mau cerita sebuah cerita yang menyedihkan. Apa? Kunci kamar kita ketinggalan. Sesuatu yang kecil jangan diabaikan. Lihat Markus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata hal kerajaan surga. Bukan hanya soal surga setelah kita mati. Tapi the kingdom of God di dunia ini. Sekarang ini. Lihat. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Kata bersama saya biji sesawi. 2, 3. Yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Kata bersama saya yang paling kecil. 2, 3. Daripada segala jenis benih yang ada di bumi. 3, 2. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Kata bersama saya menjadi lebih besar. Daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Lihat kemari saudara. Rupanya perkara kerajaan surga. Sesuatu kehadiran Tuhan dalam hidup kita diibaratkan biji sesawi yang kecil. Bahkan yang paling kecil di antara sesayuran yang lain. Tapi kalau bertumbuh jadi sesuatu yang paling besar. Belajarlah dari Yesus yang tidak pernah meremehkan apapun yang kecil. Ingat saudaraku, ketika murid-muridnya melarang orang-orang tua membawa anak-anak kecil ke Yesus. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan Yesus memeluk, Yesus mengurapi, mendoakan, saudaraku, memberkati. Bahkan Yesus berkata bahwa setiap anak-anak kecil ini ada malaikat yang Tuhan sediakan. Yang selalu menghadap wajahnya kepada Tuhan. Yang selalu menjaga dan memelihara. Lihat bagaimana Yesus melayani anak-anak kecil. Dia tidak memandang remeh yang kecil. Bahkan saudara-saudara, ketika murid-murid meremehkan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Yang adalah makanan persediaan untuk anak kecil. Tidak mungkin cukup untuk memberi makan kepada banyak orang. 5.000 orang lebih, baru laki-laki. Saudara tahu? Tapi Yesus tidak meremehkan yang kecil. Dia bawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan diangkat dan ucapkan berkat. Dan terjadi pelipat gandaan dari perkara yang kecil. Hati-hati saudara. Seringkali kita tidak bisa setia dari perkara kecil. Karena kita meremehkan hal yang kecil. Ingat Goliat, raksasa besar dari Filistin. Kalah. Kenapa? Gara-gara meremehkan Daud yang kecil. Dan meremehkan batu yang kecil yang dibawa oleh Daud. Raja Salomo yang bijaksana. Dalam kitab Amsal, dia mengajak untuk kita juga belajar dari binatang yang terkecil di dunia. Yaitu semut, belalang, pelanduk, dan cicak. Lihat, raja yang hebat saja mau belajar dari hal yang kecil. Yang setuju, katakan amin. Bahkan Anda tahu, Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian yang tidak terhitung banyaknya. Hanya dengan 300 orang pasukan yang kecil. Tapi Anda harus percaya, mayoritas tanpa Tuhan hasilnya adalah nothing, nol. Tapi Anda harus percaya, minoritas plus penyertaan Tuhan pasti hasilnya mujizat dan berkat yang berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Saudara-saudara, Elia juga seorang nabi yang besar. Dia tidak meremehkan sesuatu yang kecil. Coba lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 45. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Apa sih artinya? Tapi lihat, lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Mungkin pegawainya bisa mentertawakan. Awan kecil sebesar telapak tangan kok bisa jadi hujan lebat? Karena Elia tidak meremehkan yang kecil. Lihat ayat 45. Semua baca sama-sama. 2, 3. Maka dalam sekejap mata,
langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah, apa baca keras? Hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Siapa mau alami mujizat yang besar? Lambaikan saudara, ayat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah abaikan, remehkan sesuatu yang kecil. Jumat kemarin Amerika berduka. Seorang remaja umur 20 tahun. Dari sebuah keluarga broken home. Di mana ayah dan ibunya bercerai. Anda tahu kemarin Jumat dia membawa 3 senjata. Salah satunya adalah senjata semi otomatis. Yang dibeli oleh ibunya sendiri. Yang juga menjadi seorang guru di sebuah sekolah elementary school. Yang menyedihkan, saudara, ini pemuda remaja umur 20 tahun. Dia cari bapaknya di sebuah rumah. Karena mereka sudah pisah. Dan bapaknya lebih dulu ditembak oleh si anak ini. Setelah ayahnya mati, pemuda ini saudaraku, dia cari ibunya, dia mau bunuh ibunya. Dan dia pergi ke sekolah di mana ibunya sedang mengajar. Dan dia tembak ibunya, mati. Lalu dia juga mau tembak anak-anak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun saudaraku, yang menjadi murid ibu-ibunya. Menjadi murid ibunya. Dan tiba-tiba guru-guru yang lain melihat, mencoba menyuruh supaya anak-anak kecil itu merapat ke tembok. Dan mereka para guru-guru menjadi barisan pelindung, supaya tidak ditembak. Tapi itu guru-guru juga dihajar dengan senapan. Dan anak-anak kecil juga, 26 korban. Dan Anda tahu saudara, terjadi di Connecticut. Dan sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena kalau Anda tahu Connecticut adalah kota atau state yang cukup kaya di Amerika. Karena sebagian besar orang-orang kaya yang bekerja di Manhattan itu tinggalnya di Connecticut, saudaraku. Dan Anda tahu itu bukan orang miskin, orang-orang kaya. Tapi lihat, sebuah tragedi yang besar. Saya yakin tidak terjadi secara otomatis. Tapi dimulai dari sebuah peristiwa-peristiwa kecil. Dalam rumah tangga yang tidak cepat diselesaikan. Gesekan, kemudian kepahitan, kebencian, dendam, amarah. Yang tidak cepat diselesaikan dalam pengampunan dan kasih. Berujung orang tua bercerai. Dan itu melukai ini remaja. Dan akhirnya dia tembakkan dirinya sendiri. Dan dia mati. Saudara-saudara, mari kita belajar. Jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil. Hai orang-orang tua. Jangan kau pikir hanya dengan uang yang banyak. Engkau sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anakmu. Mari belajar. Saya melihat di CNN. Si ayah yang anaknya umur 6 tahun mati. Dia nangis. Dan dia berkata, anakku sudah mati. Tidak bisa kembali lagi. Dengan linangan air mata. Karena sudah mati tertembak. Saya berdoa biar tidak ada peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal dengan linangan air mata. Anak kita hancur dalam drug. Terjatuh dalam perjudian dan free sex. Hanya gara-gara orang tua tidak pernah mau memperhatikan sejak masa kecil. Kita berpikir hanya dengan kerja. Kita mengejar apapun yang kita bisa dapatkan. Itu adalah segala-galanya. Dengar saudaraku. Ternyata mari ketika sejak kecil kita bawa anak-anak kita ke Tuhan. Kita bawa ke gereja. Dan setiap hari saudara hal-hal yang kecil Anda tidak pernah abaikan. Doakan dengan tangan sama-sama. Sembayang sama-sama. Nyanyi sama-sama. Baca Alkitab sama-sama. Percayalah itu akan menjadi mujizat yang besar. Untuk keluarga, saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, beberapa teman berkata, pantas anaknya pendeta kelihatan. Betani, saudaraku, anak saya sudah setahun lebih, ya toh. Dan Anda tahu, saudara, begitu dengar lagu pujian, responnya langsung angkat kedua tangan. Dan Anda tahu, saudaraku, yang menarik adalah apa, saudaraku? Ternyata, kalau sudah dengar pujian, tanpa disuruh, dia bisa goyang-goyang sendiri, saudaraku. Yang pasti bukan karena Gangnam Style. Nah, mari kita belajar. Kenapa? Sebab kami, saudaraku, mau hal-hal kecil dalam rumah tangga. Kita sungguh-sungguh bawa ke Tuhan. Dan ayo, masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, saudara.
Jangan engkau pikir, selesai dengan sendirinya. Tapi mari bereskan dengan kasih dan pengampunan. Dan engkau akan lihat keluarga saudara dan kami akan bahagia sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita belajar tidak remehkan hal-hal yang kecil. Saya masih ingat ibu saya cerita, dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Dan nenek saya ditinggal mati oleh kakek saya dalam usia masih relatif muda. Tapi nenek saya punya prinsip, 7 anaknya hampir tiap hari dibawa ke gereja. Tiap hari ada kebaktian dibawa ke gereja. Ibu saya waktu itu saudaraku sempat protes sama ibunya. Sama nenek saya, kenapa sih Mi? Kok dibawa gereja terus, bawa gereja terus? Nenek saya berkata, lebih baik kalian selalu ada di rumah Tuhan daripada kalian tersesat pada akhirnya. Dan hari ini ibu saya bersaksi, sebagian besar dari 7 bersaudara, walaupun 1 sudah meninggal, tapi sebagian besar melayani Tuhan dan sebagian jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari lebih meriah katakan haleluya. Saudara, jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Mungkin kata-kata I'm sorry. Mungkin kata-kata thank you. Lu udah ada yang amin? Bu, kalau ibu-ibu masak, terus suami berkata thank you. Seneng enggak? Oh, di sini ibu-ibu sudah aneh nih. Ini sudah mati rasa kali itu. Kemurahan Tuhan. Beberapa hari yang lalu istri saya coba masak. Walaupun saya dan karunia istri saya bukan masak, saudara. Tapi lumayan dia coba buat sebuah sayur tumyao. Kasih bawang putih. Kasih minyak. Yang ajaib, selesai Yuda pulang sekolah. Disuruh makan. Dan dia berkata, enak. Ini tumyao dari Janaton. Sampai hari ini dia masih belum percaya itu masakan maminya. Karena sehari sebelumnya saya makan dengan Yuda, ada tumyao yang kami bawa pulang sisa. Tapi kemudian ditambahin lebih banyak masakan. Dan ternyata dia sudah order. Senin besok kalau bisa beli tumyao lagi dari Janaton. Istri saya berkata, oke, siap ke Winpat. Belajarlah hal-hal yang kecil untuk kita tidak abaikan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, rahasia agar bisa setia dalam perkara kecil adalah jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang. Kata bersama saya, tidak sia-siakan setiap kesempatan kecil. 2, 3. Lihat Galatia 6 ayat yang ke-10, saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan, kata bersama saya kesempatan. 2, 3. Opportunity bagi kita. Marilah kita berbuat baik, menabur yang baik, mengerjakan yang baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, tidak selamanya kesempatan terbuka. Kesempatan itu digambarkan oleh orang Yunani. Seperti seorang pria dengan rambut kepalanya bagian depan gondrong. Bagian kepala belakangnya botak. Ini aneh. Biasanya kalau orang botak depan, belakang panjang, saudaraku. Dan Anda harus tahu, kalau orang botak belakang, saudara, itu karena mengenang masa lalu. Botak depan, mikirin masa depan terus, saudaraku. Kalau botak seluruhnya, dari masa ke masa, saudaraku. Nah, Anda tahu, saudaraku, kesempatan digambarkan seperti orang pria yang depan rambutnya panjang. Belakangnya botak, artinya apa? Begitu kesempatan lewat, datang, dan Anda langsung pegang, ya toh, Anda langsung tangkap, itu karena depannya banyak rambut, gampang ketangkapnya. Tapi begitu kesempatan lewat dikit aja, Anda mau coba tangkap susah. Kenapa? Botak belakangnya. Saudara-saudara, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan kecil untuk menolong orang. Untuk menabur yang baik. Untuk mengerjakan yang baik untuk Tuhan. Untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Kenapa? Lihat Ibrani 13 ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Menolong yang baik. Ngerjakan yang baik. Lihat. Sebab dengan berbuat demikian. Beberapa orang dengan tidak diketahuinya. Kata bersama saya. Dengan tidak diketahuinya. 2, 3.
telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, ini Alkitab yang berkata. Kalau saudara lihat ada sebuah kesempatan untuk berbuat baik, jangan pernah remehkan. Karena siapa tahu itu adalah malaikat yang sedang menyamar menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil. Saudara tahu Ribka. Ribka ini satu hari lagi menimbah air di sumur untuk kambing dombanya. Tiba-tiba ada orang asing yang datang bernama Eliasar, hamba Abraham. Lalu apa yang terjadi saudara? Eliasar sebelumnya sudah berdoa dan minta tanda dari Tuhan. Lalu Eliasar bilang kepada Ribka, bolehkah aku minta air minum? Karena aku haus. Untung Ribka dengan murah hati. Dia lihat sebuah opportunity yang kecil. Langsung baik Tuhan. Dia ambil timbahkan air, kasih minum. Setelah Eliasar puas minum. Tanpa diminta. Baca Alkitab, tanpa diminta. Ribka berkata, Tuhan sekalian unta-unta yang Tuhan bawa. Anda tahu satu unta minumnya banyak. Ada 2 punguknya, itu adalah tangki airnya. Dan Eliasar bawa 10 unta. Itu berarti banyak sekali. Kasih air sampai puas untanya. Seolah-olah orang berkata bodoh, sia-sia. Tapi Anda tahu tiba-tiba Eliasar sujud menyembah ke Tuhan. Ribka kaget. Dan Eliasar berkata, di atas unta-unta ada begitu banyak harta benda. Yang akhirnya diberikan kepada Ribka. Yang singkatnya Ribka. Akhirnya menjadi istri daripada Ishak, anak Abraham. Dan Ribka menjadi orang yang tetap dikenal sampai hari ini sebagai keturunan daripada Abraham yang melahirkan Yesus dan melahirkan bangsa pilihan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil. Yusuf sendiri waktu di dalam penjara, difitnah, banyak masalah. Orang berkata begini, buru-buru mikirin orang lain. Buru-buru membantu orang lain. Dirinya sendiri aja tidak tertolong. Ngapain urusin orang lain? Tapi Yusuf dalam keadaan dia sendiri difitnah di dalam penjara. Satu hari dia lihat sebuah opportunity, kesempatan kecil. Waktu juru minum Raja Firaun mimpi dan mereka tidak tahu, tidak bisa tidur. Yusuf lihat sebuah kesempatan kecil. Dia tidak sia-siakan. Dia tangkap. Dia ambil dan dia tolong orang. Anda tahu saudaraku, boom akhirnya juru minum kembali kepada jabatannya di kerajaan Mesir. Memang seolah-olah sia-sia. Karena 2 tahun apa yang Yusuf lakukan dilupakan. Tapi percayalah saudara, manusia bisa lupa setiap taburan kebaikan kita. Tapi ada hakim yang adil, Tuhan Yesus yang tidak pernah lingkar janji. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dia Tuhan yang melihat. Akhirnya Raja Firaun, Raja Mesir dibuat Tuhan mimpi dan tidak tahu. Dan tiba-tiba juru minum ingat tentang Yusuf. Dan akhirnya boom, Yusuf menjadi raja muda atas Mesir. Kenapa? Semua dimulai ketika ada sebuah kesempatan kecil, engkau tidak sia-siakan. Contoh hal yang sederhana, waktu Anda masuk ke dalam kamar mandi di dalam gereja ini, engkau lihat ada tisu berserakan, itu sebuah opportunity kecil. Engkau bisa ambil, masukkan ke tempat sampah. Dan Anda harus percaya, satu hari Tuhan akan beri upah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, di sebuah kota kecil di state Pennsylvania, satu hari ada seorang anak lelaki miskin yang kelaparan dan tidak punya uang. Saking laparnya dia udah gak tahan. Dia pikir lebih baik saya ketuk pintu rumah itu untuk minta makan. Dia memberanikan diri, dia ketuk. Waktu dibuka dia kaget. Yang membukakan seorang gadis masih muda. Wah, dia kaget. Dan dia laki-laki ini tidak berani minta makan. Boleh tidak saya minta air minum? Karena saya haus. Wanita gadis ini sudah kulihat seorang laki-laki yang dalam keadaan kelaparan. Dia tidak beri air minum. Tapi dia beri segelas susu
yang besar. Silakan ambil, minum susu yang banyak ini. Lalu dalam keadaan malu, laki-laki miskin ini bertanya, berapa harga segelas susu ini? Lalu dia berkata, wanita ini berkata, ibu saya mengajarkan, jangan pernah minta bayaran atas setiap perbuatan baik kita. Jangan pernah menuntut balasan atas setiap perbuatan baik kita. Laki-laki kecil ini, dia minum habis. Dan dia berkata, aku berterima kasih dari hatiku yang paling dalam. Lalu laki-laki ini pergi meninggalkan gadis tersebut. Belasan tahun kemudian, apa yang terjadi? Gadis itu bertumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Yang satu hari didiagnosa menderita sebuah penyakit yang kronis. Para dokter di kota kecilnya di Pennsylvania sudah give up, tidak bisa menolong. Dan gadis malang itu pun akhirnya diusulkan dibawa ke sebuah kota besar di Amerika. Karena di kota itu terdapat seorang dokter spesialis dalam penyakit kronis yang diderita wanita ini. Singkat ceritanya, wanita ini pergi ke kota besar. Saudara-saudara, dokter spesialis yang di kota itu yang bernama Dr. Howard Kelly. Ketika dipanggil untuk memeriksa oleh asistennya. Dan dia tanya nama pasien dan asal kotanya, dia kaget. Dia mendengar sebuah nama kota kecil di Pennsylvania yang tidak asing bagi dia. Dan ketika dia masuk ke dalam kamar rumah sakit itu, betul, dia memandang seorang wanita yang dia ingat. Singkat ceritanya saudara, melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita ini berhasil disembuhkan. Oleh karena Tuhan, tapi juga campur tangan dokter spesialis ini. Wanita itu pun setelah sembuh, sebelum dia pulang meninggalkan rumah sakit itu, dia menerima amplop tagihan dari rumah sakit. Wajahnya pucat ketakutan. Karena dia sadar dia tidak mampu membayar. Meskipun dicicil seumur hidup pun tidak akan pernah bisa. Dengan gemetaran wanita ini saudaraku, dia membuka amplop. Dia menemukan bil tagihan rumah sakit itu. Tetapi dia kaget. Di bagian bawah bil itu saudaraku, ada sebuah tulisan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah lagi kemuliaan Tuhan. Ternyata Dr. Howard Kelly adalah anak laki-laki yang kelaparan. Yang pernah diberi segelas susu itu. Saudara, itu sebabnya jangan pernah abaikan setiap kesempatan kecil untuk kita berbuat baik. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia agar kita bisa setia dalam perkara kecil, jangan sia-siakan setiap tugas kecil yang dipercayakan. Kata bersama saya, setiap tugas kecil. 2, 3. Ada banyak tugas kecil yang mungkin kau dipercaya di tempat pabrik, sudah kerja, toko atau kantor. Atau dalam gereja, dalam rumah tangga, tugas kecil. Jangan sia-siakan. Jangan remehkan. Yesus mengajar begini. Lihat Matius 25 ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, hasil 5 talenta, jadi 10. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Lihat kalimat berikutnya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Lupa, dia kan dapat 5 talenta paling banyak. Tapi di mata tuannya tetap perkara kecil dan harus setia. Katakan amin. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Lebih sedikit katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2 jadi 4. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Lihat, perhatikan. Perbedaan antara pujian terhadap hamba yang 10 talenta dan yang 4 talenta. Engkau telah setia memikul. Ada kata memikul.
yang tidak ada pada hamba yang dapat 5 yang menjadi 10. Engkau telah setia memikul tanggung jawab terhadap 2 talenta ini. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Coba lihat kemari saudaraku. Siapa mau dipercaya perkara besar oleh Tuhan? Siapa mau income saudara bertambah-tambah? Angkat tangan. Jangan remehkan, jangan sia-siakan setiap tugas kecil. Lihat hamba yang punya 2 talenta. Lebih kecil daripada yang 5. Tapi tuannya berkata, engkau telah setia memikul hal yang kecil. Saudara, semakin kecil tanggung jawabmu hari ini, jangan pernah remehkan. Karena percayalah pikulan kita satu hari akan diperbesar, diperluas oleh Tuhan. Siapa Daud yang diangkat menjadi Raja Israel? Daud adalah seorang penggembala domba. Dan berapa domba yang dia gembalakan kalau Anda baca di Alkitab? Cuman 2 atau 3 ekor. Bahkan ketika dia dibawa ke istana raja untuk main kecapi karena Raja Saul kerasukan setan. Dan bahkan ketika Daud disuruh diutus membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang lagi perang di medan pertempuran. Baca Alkitab. Maka Daud mencari orang yang menggantikan menjaga kambing dombanya yang hanya 2 atau 3 ekor. Berarti Daud tidak pernah sepelekan tanggung jawab yang kecil. Tugas yang kecil. Dia atur dengan baik. Saudara-saudara, mari kita belajar. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari perkara yang kecil. Yang lalu saya pernah dapat BBM dari seorang teman di Indonesia. Dia bilang begini, Pak, banyak loh yang bicarain Bapak di Indonesia. Wah, saya mendengar itu langsung saya balesin. Bicara yang baik atau yang jelek nih? Dia ketawa, hahaha, baik kok Pak. Puji Tuhan. Lalu banyak katanya begini, wah Bapak dibicarain pelayanan Bapak dan sebagainya. Tuhan buat luar biasa ya. Dan sebagainya. Dan saudara-saudara saya cuma berkata, karena anugerah. Semua katakan bersama saya, karena anugerah Tuhan. 2, 3. Bahkan Anda tahu, setiap live streaming kebaktian jam 10 pagi nih. Dan juga Kamis doa malam. Rupanya kita diikuti bukan hanya orang-orang di Amerika. Tapi dari Australia, dari Kanada, dari Eropa juga. Sebagian menyaksikan. Saudara. Dan saudara-saudara, Tuhan percayakan hal seperti hari ini. Tapi saya sadar semua karena anugerah. Saya masih ingat saudaraku, semua tidak terjadi seperti hari ini. Semua harus melewati proses, terbukti harus setia dari perkara kecil. Saya masih ingat ketika remaja bertobat setelah pemulihan keluarga kami. Saya dan kakak saya dan ayah saya mencoba melayani Tuhan. Dengan cara apa? Apapun yang kami lihat, tanggung jawab kecil. Di gereja, akhirnya tidak ada orang mau perbaiki dan atur kursi. Saya ambil bagian itu saudaraku. Saya atur kursi, saya sapu, saya pel. Bagi orang mungkin berkata, kerjaan tugas kecil. Bahkan saya masih ingat waktu Pak Timotius Arifin mulai persoalan doa di rumahnya. Saya dan kakak saya gulung-gulung kabel, angkat-angkat alat musik saudaraku. Bahkan karpet yang kotor kami bersihkan dan sebagainya. Hal-hal yang kecil. Bahkan kemudian saudara, Tuhan mulai gerakkan merintis sebuah kebaktian remaja kaum muda di sebuah kampung kecil di Surabaya. Kami kerjakan dengan sukacita. Bayangin dari rumah saya menuju tempat itu saudara, hampir tiap hari saya ke sana naik sepeda hampir 1 jam. Kenapa? Enggak punya duit. Sepeda itu pun juga lewat jalan Kartini Surabaya. Kalau hujan banjir, saya pernah ngalami. Saya coba naik sepeda di tengah banjir. Satu saat tiba-tiba jatuh. Blah! Berdarah saudaraku. Kenapa? Di tengah banjir. Bannya lepas 1 saudaraku. Tapi saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dari sebuah tembok bambu. Akhirnya gereja itu kami mulai saudaraku bangun sampai jadi bagus. Dan megah. Anda tahu terus kemudian Tuhan mulai percayakan hal-hal lagi. Mulai saudara-saudara kami mulai melayani ke desa-desa. Buat penginjilan ke desa-desa. Sampai masuk ke Lumajang. Ke pedalaman Lumajang. Sampai ke Gunung Lawu. Dan Anda bisa bayangin
Hari ini kalau kita terima hujan salju itu bersyukur. Katakan amin. Saya di Gunung Lawu berkali-kali melayani saudaraku, hujan abu. Abu beneran, bukan putih, coklat, atau abu-abu saudaraku. Hujan abu dari Gunung Lawu. Tapi mengucap syukur. Bahkan kalau pelayanan di daerah-daerah saudara harus tahu. Selesai kebaktian, mari makan, tim makan sama-sama, disiapkan saudara. Dan Anda tahu kita sering kali makan rawon. Dan kita julukin rawon kapal selam. Kenapa? Pancinya besar, kuahnya banyak, dagingnya nyaris tak terdengar, saudaraku. Berkali-kali kalau saudara harus pakai cari daging di kuah, saudara. Kalau nemu satu mujizat, saudaraku, jadi cari bener, saudara. Ya toh, dapat satu rebutan, saudara. Dan Anda tahu, saudara, berkali-kali mandi di sungai. Bahkan pernah masuk ke Kalimantan, saudaraku, ke daerah Pulau Kuala Kapuas. Itu Anda tahu, sungainya coklat. Klat. Di sebelah sana peternakan babi. Sebelah sana orang-orang pembuangan. Di sebelah sini harus gosok gigi. Mandi. Dan juga ambil air minum. Kami lakukan dengan sukacita. Bahkan di sebuah gereja Pantai Kosta, saudaraku, waktu itu saya ditawarin oleh om saya, mau enggak bagian pegang kamera. Karena om saya bagian semua sudah yang nangani untuk televisi di gereja itu, saudaraku. Saya ambil, oke, nggak ada yang mau. Kenapa? Tugas sepele. Saya masih ingat, saudaraku, di box kotak agak tinggi besar. Ini sekarang nggak ada cuman kotak ini. Dulu saya ada box depannya, saudaraku. Supaya apa? Supaya tidak diganggu orang, saudaraku. Supaya tidak diganggu oleh nonik-nonik, saudaraku, yang cantik. Saya pegang setia, hampir 6 tahun. Setia ngamerain. Megang kamera. Seolah-olah apa sih artinya? Tapi kalau hari ini Tuhan percayakan pekerjaan Tuhan di Amerika. Semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah lagi, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tugas kecil jangan kau abaikan. Kerjakan sebaik mungkin. Segenap tenaga, semaksimal mungkin. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara, satu hari saya tutup dengan sebuah true story. Di Boston ada seorang guru Sunday School, guru sekolah minggu. Yang bernama Edward Kimball. Satu hari ketika dia sedang di kelas sekolah minggu, ada seorang anak muda. Yang bernama Dwight. Datang, dan Dwight ini saudaraku belum percaya Yesus. Lalu saudara-saudara dokter ini, Edward Kimball, tergerak untuk layani Dwight ini. Dwight yang kerja di toko sepatu didatangi, diceritain tentang Yesus, diajari tentang Alkitab. Dan hari itu, saudaraku, di toko sepatu tempat dia kerja, Dwight menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah peristiwa kecil, seorang guru sekolah minggu ngajak orang terima Yesus. Tapi ternyata satu hari, Dwight ini yang nama lengkapnya adalah D.L. Moody. Menjadi seorang penginjil besar di zamannya. Yang melayani ratusan ribu orang. Tapi apa yang dilakukan oleh Edward Kimball belum selesai, saudaraku. Rupanya satu hari tahun 1879. Di London, D.L. Moody buat sebuah KKR. Dan membuat seorang pendeta dari sebuah gereja kecil kembali menyala-nyala, kembali berkobar-kobar, yang bernama Frederick B. Meyer. Frederick B. Meyer ini kembali menyala-nyala karena pelayanan D.L. Moody. Lalu belum selesai, seperti bola salju terus bergulir. F.B. Meyer satu hari, dia diundang untuk khotbah di sebuah kampus di Amerika. Dan waktu dia khotbah di kampus di Amerika, ada seorang mahasiswa yang bernama J. Wilbur Chapman, saudaraku, yang akhirnya bertobat terima Yesus. Belum selesai. Satu hari, saudara, F.B. Chapman, saudaraku, ya, yang Wilbur Chapman, saudaraku, kerja di YMCA. Dan kemudian dia ketemu dengan seorang mantan pemain baseball yang bernama Billy Sunday. Billy Sunday kemudian diajak untuk terima Yesus, diinjili, dan Billy Sunday bertobat, dan akhirnya jadi seorang penginjil yang besar.
Dan satu hari saudara, Billy Sunday, ya tayangkan, Billy Sunday, satu hari saudaraku dia melayani sebuah KKR di Amerika, di sebuah kota kecil bernama Charlotte, North Carolina. Dan ternyata ketika dia sampaikan firman, ada sekelompok anak muda yang berapi-api dan mereka berencana jangan selesai KKR-nya, harus dibawa lagi, dibuat KKR lagi. Dan anak-anak muda yang terbakar oleh Billy Sunday, mereka mengundang seorang hamba Tuhan bernama Mordecai Ham. Seorang mantan petinju zaman itu yang bertobat jadi hamba Tuhan. Dan Mordecai Ham buat KKR di Charlotte, North Carolina yang diselenggarakan oleh anak-anak muda itu. Dan belum selesai ceritanya. Di antara KKR yang dia khotbah, Mordecai Ham, ada seorang pemuda yang bertobat terima Yesus. Pemuda itu bernama Billy Graham. Dan Billy Graham akhirnya menjadi seorang penginjil terbesar di zaman ini. Memenangkan bukan hanya ratusan ribu orang, jutaan, bahkan puluhan juta jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah karena haleluya. Lihat apa yang Edward Kimball lakukan, guru sekolah minggu ini. Tidak pernah sia-sia. Hari ini kesempatan Natal, kalau Anda bawa jiwa, siapa tahu, who knows, di antara mereka akan jadi pengganti Billy Graham. Billy Graham. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri bersama-sama. Belajarlah setia dari perkara kecil. 3 rahasianya. Yang pertama, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Yang kedua, jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang. Dan yang ketiga, jangan sia-siakan setiap tugas kecil yang dipercayakan. Siapa mau dipercaya hal-hal yang besar? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Belajar setia dari perkara